Setiap pujian dan penyembahan yang telah kami persembahkan dalam ibadah kami pada hari ini. Dan saatnya kami akan siapkan seluruh hidup kami untuk ditaburi oleh kebenaran firman. Kami siap membuka hati kami. Kami izinkan firman-Mu berbicara dalam hidup kami. Kami izinkan firman-Mu mengoperasi seluruh kehidupan kami, supaya kami selalu layak dan layak di hadapan hadirat Tuhan. Urapilah hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, supaya hamba berkata-kata menurut ilhaman pimpinan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa menikmati firman. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Salam sejahtera dalam nama Yesus Kristus. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Semuanya dalam keadaan yang luar biasa dan diberkati oleh Tuhan. Kita akan masuk dalam renungan firman Tuhan. Saya akan melanjutkan pelajaran firman Tuhan yang telah saya sampaikan pada minggu yang lalu. Dan kita sudah masuk ke bab yang kedua atau poin yang kedua secara garis besar, tentang mentalitas daripada gereja Tuhan di akhir zaman ini, ya, keadaan dan aktivitas jiwa, cara berpikir dan cara kita bertindak atau cara kita merespon, ya, sesuatu yang sedang terjadi di hari-hari ini. Kita kembali membuka dalam Wahyu pasal 3 ayat 16 berkata begini. Jadi karena engkau suam-suam kukuh dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Nah, inilah keadaan. Inilah kondisi dari manusia, dari gereja yang suam-suam. Ya, dibilang panas, tidak. Dibilang dingin, tidak. Ya. Nah, ternyata setelah kita membaca bersama-sama bahwa suam-suam itu juga identik dengan kondisi atau keadaan orang yang selalu pertama-tama menganggap dirinya kaya. Nah, saya tidak menjelaskan di sini kaya dalam artian secara finansial, tidak. Atau kaya dalam artian secara jasmania. Ya. Tetapi di sini berbicara tentang orang yang sombong rohani. Ya. Dia merasa bahwa taraf atau keadaannya rohaninya lebih tinggi dari orang lain. Nah, ini orang sombong rohani. Ya. Kedua juga orang ini menganggap saya nggak perlu orang lain. Ya, karena ada Tuhan. Saudara-saudaraku, dalam dunia ini berkali-kali Pak Gembala menyampaikan bahwa betapa pentingnya kita sangat juga membutuhkan orang lain. Ya, kita butuh Tuhan, tapi juga karena kita adalah makhluk sosial, kita juga butuh orang lain. Ya, ide orang lain, pendapat orang lain. Ya, yang bagus atau yang positif kita ambil tentu saja. Yang negatif ya udah kita sisihkan atau kita buang. Nah, itulah lika-liku dari kehidupan setiap umat manusia. Lalu selanjutnya apa lagi? Dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat. Ini melarat, iman melarat, rohani melarat, dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Saudara, ini kondisi keadaan orang yang suam-suam. Ya, miskin secara rohani, melarat secara rohani, buta secara rohani. Pertanyaannya,
siapa yang bisa mengobati hal-hal seperti ini? Siapa yang bisa mengobati hati kita yang sedang miskin secara rohani? Atau kira-kira ada enggak obatnya? Ya, untuk mengobati hati kita yang miskin secara rohani atau miskin secara spiritual. Ya. Atau kita dalam kondisi yang sedang melarat, malang, buta dan lain sebagainya. Buta dalam artian bahwa gereja kehilangan visi. Gereja kehilangan pandangan spiritual. Ya. Dia tidak bisa melihat pandangan jauh ke depan tentang karya keselamatan yang daripada Tuhan. Ini orang yang suam-suam. Oleh karena itu jemaatku yang diberkati oleh Tuhan, hal ini harus diobati. Katakan amin. Ya, kita yang lagi sakit, kita perlu dokter. Ya, orang sakit jasmani perlu dokter kan? Orang yang sakit rohani juga perlu dokter. Kita tahu dokter kita siapa? Ayo, siapa dokter kita? Yesus Kristus. Amin. Yesus Kristus, dia dokter dan dia siap untuk mengobati engkau. Dia siap untuk memperkaya kita dengan kekayaan surgawi. Haleluya. Dia siap melawat hidup kita. Dia siap menyembuhkan jiwa kita. Dia siap menyembuhkan hati kita. Asalkan benar-benar kita mau untuk diobati oleh Tuhan. Jangan kita menganggap saya kaya Tuhan, saya hebat Tuhan, dan macam-macam. Tapi hari ini sekali lagi saya mau sampaikan, kita mau berkomitmen bahwa hari ini Tuhan, saya mau diobati oleh Tuhan. Nah, obat yang pertama, kita membuka kembali dalam Wahyu pasal 3 tadi. Coba kita melihat. Ini untuk mengobati hati yang miskin, ya, keadaan yang melarat, keadaan yang telanjang, buta dan lain sebagainya. Ayat 18. Coba jemaat-jemaat lihat dan saya akan bacakan. Maka aku, ini Yesus ngomong. Yesus berbicara kepada kita hari ini. Menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam hati. Katakan amin. Ya. Obat daripada gereja yang suam-suam. Obat daripada gereja yang miskin, yang telanjang, yang buta, yang malang dan lain sebagainya. Nasihat firman Tuhan hari ini, Yesus mau sampaikan kepada kita pada hari ini, supaya engkau atau supaya kita membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan. Ini bukan kita beli ke orang lain. Beli sama siapa? Ayo. Perhatikan baik, ayat ini mengatakan, ya, engkau membeli daripadaku. Ya. Berarti emas yang murni itu, yang tidak bercacat celah itu kita harus beli. Saudara-saudaraku, Alkitab mengatakan, saya dan saudara telah dibeli lunas oleh darah Kristus. Bukan dengan emas, bukan dengan perak, tetapi dengan darah Kristus yang mahal, yang tidak bercacat celah, lewat anak domba Allah yang hidup dan berkuasa. Nah, hari ini kalau kita mulai merasa suam-suam, mulai merasa miskin secara rohani, mulai merasa melarat secara rohani, buta, telanjang dan lain sebagainya, kita sekarang berkomitmen, Tuhan, saya mau beli emas daripada engkau. Berarti gereja harus bayar harga. Amin. Kita harus bayar harga nih. Ya. Karena apa? Yesus sudah bayar harga kepada kita. Karena kita mengatakan bahwa kita telah dibayar tunai, bukan kredit. Ya, kita bisa kredit, tapi Tuhan tidak pernah kredit. Dia
melunaskan semuanya dengan dia mengorbankan tubuhnya. Dia mengorbankan darahnya di atas Golgota sehingga benar-benar kita layak di hadapan Tuhan. Tapi kan dalam kesadaran kita sebagai umat manusia, dalam perjalanan hidup kita di sini, kita sudah dibayar di sini. Tapi untuk mencapai di sana ini ada waktu. Wah, di sini kita mulai suam-suam. Perhatikan baik. Mulai miskin secara rohani, mulai buta secara rohani. Apalagi tadi, ayo. Mulai telanjang secara rohani. Tuhan malu melihat kita loh jemaat. Ya, Tuhan malu melihat gerejanya yang telanjang. Ya, Tuhan malu. Ya, oleh karena itu Dia suruh kita hari ini beli, dan beli itu kepadaku, kata Yesus Kristus, membeli emas yang telah dimurnikan. Apa makna? Apa makna atau arti daripada emas yang dimurnikan? Yang pertama-tama, ini berbicara tentang lambang atau sifat-sifat ilahi daripada Allah itu sendiri. Jadi ternyata kita gereja harus mengadopsi, ya, harus membeli sifat-sifat ilahi, sifat-sifat kekekalan. Lah, sifat ilahi atau sifat kekekalan yang pertama yang dimiliki oleh Allah adalah kekudusan. Katakan amin. Alkitab mengatakan bahwa Allah itu kudus. Allah itu suci. Kalau gereja mau menghampiri Allah, harus menghampirinya dengan kekudusan dan kesucian. Manusia, saya dan saudara, di hari-hari ini kita harus sadar bahwa ini kesucian, kekudusan mulai tergerus, mulai terkikis, ya, mulai hilang. Oh haleluya. Padahal Tuhan mau supaya gereja itu tetap hidup kudus dan tak bercacat celah di hadapan daripada Tuhan. Hari ini coba, ya, saya berikan waktu kepada jemaat untuk kita introspeksi. Tuhan, ternyata saya ini miskin, ya. Tuhan, ternyata saya ini melarat, ya. Tuhan, ternyata saya ini telanjang, ya. Saya mau Tuhan Engkau memperbaiki hidup saya hari ini. Jemaat Tuhan, nggak usah kita tunggu besok, nggak usah kita tunggu lusa, nggak usah kita tunggu. Tapi hari ini kita jemaat-jemaat Tuhan, ya. Karena ini terkadang tidak mau lepas dari dalam hidup kita. Kalau tidak ada tindakan yang signifikan, kalau kita tidak mau bertindak, ya, secara militan dalam kita mengiring akan Tuhan, kita begini-begini terus jemaat Tuhan. Sampai Tuhan datang. Kalau kita begini-begini terus, wah, lalu kita mau klaim sama Tuhan, saya mau masuk ke dalam kerajaan surga. Loh, orang yang miskin secara rohani, orang yang telanjang secara rohani kok mau minta masuk ke dalam kerajaan surga? Tapi hari ini saya dan saudara diingatkan oleh Tuhan, kalau ini suam-suam ini mulai menguasai hidup kita. Haleluya. Mari hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita beli emas yang murni, yang berbicara tentang sifat-sifat ilahi. Sifat ilahi atau karakter ilahi yang saya katakan kepada saudara-saudara adalah kekudusan atau kesucian. Yang kedua, sifat ilahi yang kedua berbicara tentang tahan uji. Halo, coba kita katakan tahan uji. Jemaat mau tahan uji? Ya, bagaimana hari-hari betapa sulitnya hidup saya, betapa sulitnya rumah tangga saya, keluarga saya, betapa sulitnya usaha saya, betapa sulitnya pekerjaan saya. Hari ini sifat ilahi itu adalah berbicara tentang tahan uji. Ada contohnya dalam Matius pasal 4. Tuhan tahan uji, tahan terhadap apa? Cobaan, tahan terhadap godaan, tahan terhadap rayuan-rayuan. Haleluya, dia tetap tahan. Dan Alkitab mengatakan bahwa dia mengalami kemenangan. Nah, ini yang harus kita beli. Kemenangan tadi kan kita
sudah nyanyi bersama-sama, kemenangan terjadi di sini. Kemenangan itu ada dalam pribadi Allah. Amen. Dan Allah mau supaya gerejanya selalu berkemenangan di dalam Tuhan. Nah, bagaimana kita berkata saya bisa menang kalau kita nggak tahan uji? Halo jemaat, ya. Bagaimana saudara dan saya klaim Tuhan saya pemenang? Ya, saya sebagai gereja yang menang. Padahal di tengah-tengah perjalanan kita suam-suam. Dibilang panas enggak, dibilang dingin enggak. Sama juga dengan kita tidak tahan uji. Ya. Hari ini kita mau beli emas yang dimurnikan ini, yaitu berbicara tentang tahan uji. Kenapa dia tahan uji? Kita sudah membaca tadi, emas yang dimurnikan di api. Api ini bicara cobaan. Ya, coba saudara lihat, emas itu diuji. Sebelum, ya saya pernah menyampaikan dari mimbar ini, sebelum kita memiliki perhiasan emas itu, saudara, kita harus tahu semua. Coba kita nanya sama tukang emas itu diproses di api, bukan di air. Panas, ya. Dari sesuatu yang tidak berkilau, dari sesuatu yang tidak berharga, dari sesuatu yang tidak dikatakan logam mulia itu, waktu diproses dengan api, maka muncullah emas yang murni diproses dengan api. Nah, gereja juga hari-hari ini sedang diproses oleh Tuhan. Pertanyaannya, mau nggak kita diproses oleh Tuhan? Baru datang pencobaan sedikit sudah ngomel. Baru datang masalah sedikit dia udah down. Mulai mempersalahkan. Bisa saja dia persalahkan istrinya, bisa saja dia persalahkan suaminya. Kamu sih pak begini kok. Kamu juga mau begini kok. Ya. Oh Tuhan, ujung Tuhan. Oh Tuhan sudah nggak sayang kepada kita. Padahal dia nggak melihat. Coba kita lihat. Saya harus melihat hari ini tentang kondisi hati saya. Kalau saya alami pencobaan, kita jemaat melayani pencobaan, kita nggak usah nuduh orang. Oh itu karena si itu karena si itu, enggak. Apalagi kita katakan itu karena Tuhan. Nah ini lebih berbahaya. Kondisi seperti yang saya katakan tadi, orang dalam keadaan yang suam-suamku. Berarti kita dituntut oleh Tuhan, oleh Allah untuk mengintrospeksi diri kita semua. Coba ayo. Ayub pasal 23 ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Katakan amin. Tuhan tahu nggak jalan hidup kita? Halo? Tuhan tahu nggak jalan hidup kita? Tuhan tahu. Segala gerak-gerik kita, segala aktivitas kita, entah kita duduk, berdiri, berbaring, berjalan, makan, minum, dan lain sebagainya, Tuhan tahu kok. Ya. Tuhan tahu kita sedang mengalami ujian? Ayo. Tahu ya. Ada nggak kira-kira orang dekatmu tahu engkau sedang mengalami ujian? Kalau engkau nggak curhat. Kalau Tuhan nggak perlu kita curhat. Tuhan saya begini-begini. Tuhan sudah tahu. Dengan artian bahwa kalau Tuhan izinkan ujian kepada kita, berarti ada solusinya. Katakan amin. Ya. Kalau Tuhan izinkan kita mengalami persoalan hidup, ada solusinya. Di dunia mana segala sesuatu yang kita hadapi nggak ada solusinya. Ya. Orang saja yang nggak pintar ada solusinya. Dia harus belajar solusinya. Dia menjadi orang yang berpredikat. Ya, orang yang mendapatkan nilai yang baik, ya, saudara-saudaraku, dia harus belajar. Ada solusinya, segala sesuatu ada solusinya. Kalau kita dalam menjalankan usaha, ya, belum maju, belum untung, ada solusinya. Ada cuma Tuhan. Cuma terkadang kita manusia nggak mau cari solusinya. Masa bodoh saja, adalah ada Tuhanmu. Cuma Tuhan nggak langsung datang turun dari surga. Oh begini, enggak.
tapi Tuhan mau ada kinerja, ada semangat dalam hidup kita. Kita dikasih intelektual oleh Tuhan, dikasih kepintaran oleh Tuhan, dikasih hikmat akal budi oleh Tuhan. Bagaimana kita bisa mengatur, memanage segala sesuatu yang ada dalam hidup kita? Tuhan kasih sama kita, saudara-saudaraku, melakukan segala sesuatu. Seperti itu jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Ada solusinya. Nah, kita lihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di sini. Karena Ia tahu jalan hidupku. Ini dulu harus kita pahami. Ya, kita duduk, kita berdiri, kita berjalan, kita berbalik, kita makan, kita minum. Ya, di dalam gua pun, di dalam sungai pun, oh Tuhan tahu kok. Karena mata Tuhan menjelajah bumi ini. Mata Tuhan melihat siapa? Ayo. Mazmur katakan, mata Tuhan melihat orang-orang yang siang malam berseru berdoa kepada Tuhan. Nah, kitalah itu. Saya dan saudara-saudara di bagian itu. Berarti, oh kita hari ini disadarkan, walaupun kita udah tahu, saya ingatkan kembali. Oh ternyata kalau saya keluar rumah Tuhan tahu. Saya mau kemana Tuhan tahu. Walaupun suami nggak tahu, istri nggak tahu, Tuhan tahu. Kita melakukan yang baik, Tuhan tahu. Kita melakukan hal yang jahat, Tuhan juga tahu. Ayo, kita berarti melakukan hal yang baik. Karena kalau kita melakukan hal yang jahat, apa? Ada konsekuensinya. Konsekuensinya tadi saya jelaskan, kita digolongkan orang yang suam-suam, miskin, buta, telanjang, melarat, dan lain sebagainya. Tapi mari kita mengadopsi hal-hal yang murni, hal-hal yang baik daripada Tuhan. Seandainya, ya, seandainya ini juga bisa menjadi kenyataan, katakanlah Pak Gembala, hari ini atau saat ini, bukan lagi seandainya, tapi hari ini saya mengalami ujian. Ya. Temanku, sahabatku, hari ini saya mengalami ujian. Tapi Alkitab katakan, seandainya Ia memuji aku, kita akan seperti apa? Aku akan tetap timbul seperti emas itu. Dalam artian sekalipun ujian itu datang, tantangan itu datang, kualitas iman kita enggak berubah. Amin, amin. Ya. Prinsip hidup gereja enggak berubah. Tetap saya optimis Tuhan. Tetap saya percaya akan kuasa dan mujizat dan pertolongan yang daripada Tuhan. Harus seperti itu. Jangan ujian datang. Kembali lagi saya jelaskan saudara, kita suam-suam, jadi melarat, jadi loyo, nggak ada semangat lagi. Saya hari ini mau katakan, ya dalam pernyataan, saya mendorong kita tetap semangat. Jemaat harus semangat, katakan amin. Semangat ya. Dunia bukan semakin baik saudara-saudaraku. Ekonomi dunia bukan semakin baik. Betul. Coba kita lihat. Ya. Dan saudaraku. Tapi walaupun ekonomi dunia yang semakin tidak baik, ada yang mengatakan, wah dulu, ya ada yang saya dengar mengatakan, wah dulu dia usaha yang umpamanya pendapatannya 3 juta dalam 1 minggu. Wah sekarang sudah tinggal 1 juta. Nah itu kan menikah toh. Ya kan? Dulu jualanku lancar, wah sekarang nggak seperti itu. Ya, ada juga dulu usahaku begini, job ada saja, ada orang saja yang pesan, wah sekarang sudah begini. Coba saudara lihat, betul enggak? Ya, berarti kondisi dunia, ekonomi dunia semakin merosot sudah saudaraku. Tapi saya mau beritahu kepada saudara, walaupun kondisi dunia, ekonomi semakin merosot, tapi janganlah dengan iman dan rohani kita. Ya, masa dunia ekonomi merosot, iman kita juga merosot? Enggak, tapi kita seperti emas. Haleluya jemaatku, kita mau seperti emas. Aku akan tetap timbul seperti emas. Puji Tuhan. Di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah ujian, kita tunjukkan kepada dunia bahwa benar-benar Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib dalam setiap kehidupan kita. Dan selanjutnya yang terakhir, kita baca terus tadi.
Selanjutnya pasal 18, dalam arti agar engkau menjadi kaya. Maksudnya tadi kita mengalami miskin, ya, hidup kita dimurnikan, kita menjadi kaya secara rohani. Terus seterusnya, dan juga pakaian putih. Haleluya. Supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Wah. Yang kedua, tadi yang pertama apa? Emas. Sekarang kita beli daripada Allah itu pakaian putih. Putih selalu berbicara tentang kesucian. Ya, ini suci. Ya. Sifat ilahi selanjutnya adalah berbicara tentang kehidupan orang yang selalu ada pertobatan di dalam hidupnya dari waktu ke waktu. Orang yang mau bertobat adalah orang yang mau sabar dan orang yang mau menderita. Ya, mengiring Tuhan, menurut saudara bagaimana? Ayo, saya mau bertanya. Ya, apakah kita senang terus? Kalau di sini saya bertanya, apakah di sini ada jemaat Tuhan yang nggak pernah mengalami kesusahan? Nggak ada. Pernah susah berarti ya? Ya, pernah alami susah. Ya, dulu sebelum sekarang ini, barangkali dulu, ya katakanlah engkau dulu kos-kosan sekolah, makan super mie, paling susah. Wah, sekarang nggak mungkin lagi. Ya, dulu saya banting tulang bekerja, mengalami kesusahan. Wah, sekarang nggak lagi. Manusia pernah mengalami yang namanya kekelaman itu. Siapapun dia. Saya pernah mengatakan dari kita nggak usah tengok lihat orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil, para konglomerat. Kita lihat latar belakang hidupnya sebelum dia sukses, sebelum dia berhasil. Sama seperti yang selalu saya contohkan, kalau kita mau ke atas, kita melewati tangga-tangga yang ada. Tangga 1, tangga 2, ini kan bicara tentang hidup kita. Ya. Kita nggak boleh langsung instan, dari tangga 1 sampai tangga ke-10. Bisa saja kita jatuh, tapi kita pelan-pelan. Tapak demi tapak. Hari ini kita susah, kita berusaha. Haleluya. Saya dorong kepada jemaat. Hari ini kita sulit, kita berusaha. Berarti kita sedang melangkah di step yang berikut. Di tangga yang berikut. Nggak mungkin kita di tangga-tangga pertama terus. Nggak mungkin. Ya. Ini bicara tentang orang yang tidak ada optimismenya, saudara-saudara. Pesimis terus tentang hidupnya. Masa di tangga-tangga terus. Kapan saudara bisa naik di sini? Coba saya kasih contoh. Coba lompat dari situ sampai di atas. Nggak usah. Bisa aja. Kalau dari bawah situ langsung di atas. Ayo. Berarti kita dituntut oleh Tuhan dengan kesabaran kita ini. Haleluya. Tuhan, saya mau sabar dari pertama. Tuhan, saya mau sabar yang kedua. Di sini kita sedang diproses oleh Tuhan. Di sini kita sedang diuji oleh Tuhan sampai kita di atas dan kita berkata, puji Tuhan. Haleluya. Saya bisa melewati kesemuanya itu karena ada Kristus Yesus yang sudah menjadi penolong, pembela di dalam setiap kehidupan kita. Jadi mari kita beli pakaian putih untuk menutup ketelanjangan kita. Ya, kemaluan kita menjadi malu di hadapan daripada Tuhan karena hal-hal yang gak beres yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita semua. Dan yang terakhir, poin yang terakhir, maksud saya poin yang terakhir hari ini, saudara-saudaraku, dalam pasal 18 tadi selanjutnya, dan lagi minyak melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Saudara-saudara, minyak pelumas, ya, artinya saya catat di sini, melumasi permukaan, ya, komponen, mereduksi gesekan, ya, lalu melindungi, ya, mesin dari zat kimia, dan juga yang terakhir merupakan cairan pembersih. Nah, ini fungsi minyak. Ya, kita semua tahu
Kalau kita pergi ke bengkel, ya kita ganti oli, ini fungsinya. Ya, supaya mesinnya bagus, mereduksi ya gesekan dari mesin itu, lalu juga melindungi. Jadi minyak yang harus kita beli, kita minta kepada Kristus, ternyata minyak itu untuk melindungi kita. Banyak kali kita menjadi penghakim, ya, menjadi hakim. Kita melihat selumbar di mata orang, padahal kita nggak tahu ada balok di mata kita. Kita begini-begini sama orang, mendikte orang, menghakimi orang dan lain sebagainya, padahal kita tidak tahu bahwa ada balok di mata kita. Nah, perlu minyak. Ini supaya minyak melumas. Dia pulihkan mata kita. Dia pulihkan seluruh komponen-komponen hidup kita yang mulai nggak berfungsi dengan baik. Barangkali mulai berkarat dan lain sebagainya. Hari ini kita minta minyak urapan daripada Tuhan. Haleluya. Untuk memperbaiki hidup kita, melumasi hidup kita, supaya fungsi tubuh kita ini, organ tubuh gereja ini mulai bisa berjalan dengan baik. Dinamonya mulai berjalan dengan baik dan lain sebagainya. Pergerakan daripada kendaraan hidup itu boleh berjalan dengan baik. Karena coba saudara-saudaraku, mobil atau motor kita nggak kasih oli, ayo mau jalan enggak? Ya ternyata saya temukan di dalam Alkitab, oh ternyata gereja juga perlu minyak. Saudara masih ingat dalam Matius pasal 25 tentang 5 anak darah yang bodoh dan 5 anak darah yang bijaksana. Kenapa dikatakan bodoh? Ada pelita tapi enggak ada minyak. Tapi gereja yang bijaksana, gereja yang berhikmat selalu punya persediaan minyak, saudara-saudaraku. Sehingga waktu mempelai Kristus datang, pengantin itu datang, waktu masuk ke perjamuan Tuhan dikatakan silakan masuk. Ya. Tapi yang bodoh, yang tidak berhikmat, kamu di luar saja. Kenapa? Tidak ada persediaan, tidak ada minyak. Hari ini kita mau supaya ada minyak urapan daripada Tuhan. Katakan amin. Jangan sampai gereja mulai kehilangan minyak urapan daripada Tuhan. Berbicara tentang peran penting Roh Allah di dalam hidup kita semua. Saudara-saudara, gereja mula-mula hidup kuat, berdiri tegar, ada tantangan macam-macam dihadapi oleh gereja mula-mula. Tetapi ada Roh Kudus yang dicurahkan oleh Kristus kepada mereka. Ada tantangan tapi mereka terus tetap maju. Dan ini teruji jemaat Tuhan. Dari zaman ke zaman, dari gereja mula-mula, kalau kita cerita sama pionir, oh betul dulu luar biasa pekerjaan daripada Tuhan. Ya, hari ini kita mau minta minyak urapan daripada Tuhan untuk melumasi seluruh kehidupan, komponen kehidupan kita, supaya kita terus bergerak, gereja terus bergerak, maju dan maju sampai Tuhan Yesus datang pada kali kedua. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Haleluya.